saat kita sudah berusaha, tapi hasilnya tetap bukan milik kita. Ada satu rasa sakit yang jarang dibicarakan karena terlalu sunyi untuk dikeluhkan. Bukan tentang gagal berusaha, bukan tentang malas atau menyerah, tapi tentang sudah melakukan semuanya, namun hasilnya tetap bukan milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan merenung bersama. Kalau semua sudah Allah atur, apakah manusia masih benar-benar punya pilihan? Saat kita sudah berusaha, tapi hasilnya tetap bukan milik kita. Ada satu rasa sakit yang jarang dibicarakan karena terlalu sunyi untuk dikeluhkan. Bukan tentang gagal berusaha, bukan tentang malas atau menyerah, tapi tentang sudah melakukan semuanya, namun hasilnya tetap bukan milik kita. Kita sudah memilih dengan sungguh-sungguh, sudah berdoa tanpa putus, sudah berjuang sebisanya. Namun pada akhirnya, Allah berkata dengan caranya sendiri, bukan ini. Dan di titik itu, hati sering tidak tahu harus berkata apa. Sahabat, ada luka yang tidak muncul dari kegagalan, melainkan dari harapan yang hampir sampai, lalu diambil tepat di depan mata. Bukan karena kita kurang pantas, bukan karena kita tidak cukup berusaha, tapi karena memang itu bukan bagian kita, dan menerima kenyataan itu tidak pernah mudah. Bukan karena kita tidak cukup berusaha, tapi karena memang itu bukan bagian kita, dan menerima kenyataan itu tidak pernah mudah. Di fase ini seringkali muncul bisikan halus. Kalau akhirnya bukan aku, kenapa Allah biarkan aku sejauh ini? Pertanyaan itu tidak salah. Itu pertanyaan orang yang serius menjalani hidup. Karena kehilangan setelah usaha lebih perih daripada kehilangan tanpa harapan. Sahabat, disinilah kedewasaan iman mulai diuji. Bukan saat kita tidak punya apa-apa, tapi saat Allah mengambil sesuatu yang hampir kita genggam sepenuhnya. Dan seringkali, yang diambil Allah bukan hanya benda atau keadaan, tapi rasa aman yang kita titipkan padanya. Kita jarang sadar satu hal ini. Tidak semua yang kita perjuangkan baik untuk menetap di hidup kita. Karena kadang, yang kita inginkan itu terlalu besar untuk hati kita yang rapuh, terlalu berat untuk iman kita yang masih belajar. Dan Allah lebih mengenal batas kita daripada kita sendiri. Ada orang yang mendapatkan apa yang ia mau, tapi kehilangan ketenangan. Ada yang mencapai apa yang ia kejar, tapi pelan-pelan kehilangan dirinya. Dan Allah tidak ingin itu terjadi padamu. Maka Allah mengambilnya, bukan karena benci, tapi karena sayang yang tidak selalu lembut rasanya. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik bagimu. Perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan lebih cepat, tidak mengatakan lebih sama, dan tidak mengatakan lebih sesuai keinginanmu. Yang Nabi janjikan adalah lebih baik bagimu. Dan lebih baik menurut Allah tidak selalu terlihat indah di mata manusia. Kadang yang lebih baik itu bukan pengganti yang besar, tapi hati yang lebih tenang. Kadang bukan keadaan yang berubah, tapi beban yang diangkat dari dadamu. Kadang bukan sesuatu yang datang, tapi sesuatu yang tidak jadi menjerat hidupmu. Sahabat, jika hari ini kamu sedang belajar merelakan hasil yang sudah kamu perjuangkan lama, tolong dengarkan, ini pelan-pelan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menakar seberapa kuat hatimu, jika itu tetap bersamamu. Jika Allah mengambilnya, itu karena Allah tahu, kamu akan lebih terluka jika memilikinya. Merelakan bukan berarti tidak sakit. Ikhlas bukan berarti tidak menangis. Ikhlas adalah tetap percaya pada Allah
meski hatimu belum sepenuhnya tenang, dan itu proses. Ada orang yang baru sadar bertahun-tahun kemudian bahwa kehilangan itulah yang menyelamatkan hidupnya. Ada yang baru mengerti setelah waktu berlalu bahwa Allah sedang menutup jalan yang akan membuatnya jauh dari diri dan Tuhannya. Sahabat, kalau hari ini kamu belum mengerti alasannya, tidak apa-apa. Allah tidak meminta kita langsung paham. Allah hanya meminta kita tidak berhenti percaya. Apapun yang Allah ambil setelah kamu berusaha dengan jujur, tidak akan pernah diganti dengan sesuatu yang lebih melukai hatimu. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan dengan cara yang kamu harapkan, tapi Allah tidak pernah ingkar pada janjinya. Dan mungkin poin ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang keyakinan bahwa Allah lebih tahu apa yang pantas tinggal di hidupmu. Takdir bukan tentang kendali, tapi tentang kepercayaan. Pada satu titik dalam hidup, kita akan berhenti bertanya terlalu banyak. Bukan karena semua sudah terjawab, bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tapi karena hati mulai lelah menggenggam sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Disitulah biasanya muncul kesadaran paling sunyi. Mungkin selama ini aku terlalu ingin mengatur, padahal yang dibutuhkan hatiku adalah percaya. Sahabat, hidup ini sering membuat kita ingin memegang kendali. Kita ingin tahu hasilnya, ingin memastikan akhirnya, ingin yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal sebagian besar kegelisahan kita lahir bukan dari masalah itu sendiri, melainkan dari keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang memang bukan milik kita. Kita ingin mengerti dulu baru percaya, ingin jelas dulu baru tenang. Padahal iman tidak bekerja seperti itu. Iman seringkali meminta kita percaya dulu, baru tenang menyusul. Ada fase ketika kita sadar, takdir tidak bisa dilawan, diperdebatkan, atau dipahami sepenuhnya. Ia hanya bisa diterima dengan hati yang pelan-pelan dilapangkan, dan di sanalah pilihan manusia yang paling besar berada. Bukan memilih jalan mana yang paling menguntungkan, tapi memilih tetap percaya meski jalan itu belum bisa dijelaskan. Sahabat, banyak orang mengira berserah itu lemah, padahal berserah adalah puncak keberanian batin. Karena berserah berarti berkata, "Aku tidak tahu rencanamu sepenuhnya, tapi aku percaya engkau tidak sedang menyakitiku." Dan kalimat itu tidak lahir dari orang yang hidupnya mudah. Ia lahir dari orang yang sudah jatuh, kecewa, kehilangan, lalu memilih tetap tinggal bersama Allah. Seorang sufi pernah berkata dengan sangat sederhana, "Ketika aku melepaskan apa yang kupikir aku butuhkan, Allah memberiku apa yang sebenarnya kubutuhkan." Perhatikan baik-baik sahabat, bukan saat ia memahami takdirnya, bukan saat ia berhasil mengaturnya, tapi saat ia melepaskan genggaman. Seringkali kita menggenggam harapan terlalu kuat sampai lupa bahwa tangan yang mengepal tidak bisa menerima apa-apa, dan Allah tidak memaksa kita membuka tangan. Allah menunggu sampai kita lelah menggenggam sendiri, dan akhirnya berkata pelan, "Ya Allah, aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Dan disitulah ketenangan mulai masuk. Takdir tidak pernah meminta kita berhenti berusaha. Yang Allah minta adalah berhenti menyandarkan ketenangan pada hasil. Karena selama hatimu bergantung pada hasil, hatimu akan selalu gelisah. Hari ini senang, besok hancur. Hari ini berharap, besok kecewa. Sahabat, kepercayaan kepada Allah bukan berarti hidup tanpa air mata, tapi hidup dengan keyakinan bahwa air mata pun tidak jatuh tanpa izinnya. Dan jika Allah mengizinkan air mata itu jatuh, itu bukan untuk merendahkanmu, melainkan untuk membersihkan hatimu. Di titik ini, kita mulai memahami satu hal penting. Takdir tidak datang untuk menguji logika, tapi menenangkan jiwa yang mau percaya. Dan kepercayaan tidak selalu berbentuk kata-kata indah.
Kadang hanya berbentuk bertahan hari ini tanpa tahu besok. Sahabat, jika kamu sampai di video ini dengan hati yang lelah, dengan banyak hal yang belum kamu pahami, dengan hidup yang belum seperti yang kamu harapkan, tolong dengarkan ini pelan-pelan. Siapa yang mempercayakan hidupnya kepada Allah dengan jujur, akan Allah tuntun dengan cara yang tidak selalu bisa dimengerti, tapi selalu cukup untuk membuat hati bertahan. Mungkin takdirmu tidak jelas hari ini, mungkin masa depanmu masih kabur. Tapi, selama kamu masih memilih Allah di tengah ketidakpastian, kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dipandu. Dan akhirnya, kita sadar, takdir bukan tentang aku tidak punya pilihan. Takdir adalah tentang pilihan paling dalam yang bisa manusia ambil, memilih percaya saat tidak mengerti. Sahabat, jika dari awal sampai akhir kita duduk bersama di video ini, mungkin bukan karena kamu sedang mencari jawaban pasti, tapi karena hatimu sedang ingin ditemani. Kita belajar pelan-pelan bahwa hidup ini bukan tentang seberapa besar kendali yang kita miliki, melainkan seberapa jujur kita mempercayakan diri kepada Allah. Bahwa takdir tidak selalu menjelaskan dirinya. Pilihan tidak selalu menghasilkan apa yang kita harapkan. Dan doa tidak selalu mengubah keadaan dengan cepat. Namun di balik semua itu, Allah tidak pernah absen. Dia hadir dalam lelahmu, dalam sikap yang kamu jaga, dalam doa yang kamu ucapkan lirih, dalam kehilangan yang ternyata melindungimu, dan dalam kepercayaan yang kamu peluk, meski belum mengerti. Mungkin hidupmu hari ini belum tenang, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi, jika kamu masih memilih untuk percaya kepada Allah di tengah ketidakpastian itu sudah cukup. Karena takdir bukan tentang menyerah tanpa usaha, dan pilihan bukan tentang mengubah segalanya. Takdir dan pilihan bertemu saat hati akhirnya berkata pelan, "Ya Allah, aku tidak paham semuanya, tapi aku percaya Engkau tidak pernah salah." Dan disitulah hati mulai pulang. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami pahami dan apa yang belum sanggup kami mengerti. Jika hari ini hati kami lelah oleh takdir, kuatkan kami untuk tetap berjalan. Jika pilihan kami terasa berat, jaga hati kami agar tidak menjauh darimu. Jika doa kami belum terjawab, tenangkan jiwa kami agar tetap percaya. Ya Allah, ajari kami menerima takdir tanpa kehilangan harapan, berusaha tanpa kehilangan keikhlasan, dan percaya tanpa harus memahami segalanya. Jadikan hidup kami tenang bersamamu meski dunia belum sepenuhnya ramah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.